Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Praktikum Basis Data. Nah, tugas ujian akhir semester Praktikum Basis Data 2, yang mana di sini telah diberikan sebuah soal, yaitu menerapkan fungsi group by, kemudian ada having, kemudian ada view atau view complex, kemudian ada pemberian grant pada project. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya David Armandani, NIM F1S1200008 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi 2020-2021. Nah, pada proyek yang saya buat pada pertemuan sebelum UTS atau sebelumnya, yaitu proyek apotik dan memiliki dua entitas, yaitu entitas obat, kemudian ada entitas pembeli. Nah, pada database apotik ini, yang saya rancang ini, saya akan tambah satu lagi entitas, yaitu entitas karyawan. Jadi database saya memiliki tiga entitas, yaitu entitas obat, entitas karyawan, dan entitas pembeli. Di sini saya sudah melakukan screenshot di dalam database saya, yang mana screenshotan ini yaitu di PHP MyAdmin saya. Nah, ini tentang hubungan atau relasinya nanti saya akan jelaskan pada XMPP saya langsung. Nah, pada rancangan gambar database apotik ini saya sudah buat sebelumnya dengan primary key dan foreign key yang sudah tersusun. Nah, saling bersambung antara satu dengan yang lainnya. Dan untuk tugas ini, saya akan melakukan beberapa perintah fungsi SQL, yang mana perintah berupa fungsi group, yaitu group by, kemudian ada having, kemudian ada view atau view complex, kemudian ada grant atau pemberian hak akses pada user. Nah, nanti saya akan praktekkan juga di command prompt. Nah, untuk group by. Nah, group by di sini saya akan membuat group by yang mana untuk pengelompokan pada tabel pembeli berdasarkan kode obat dan menentukan jumlah obat yang dibeli berdasarkan obat. Nah, jadi di sini saya sudah melakukan sebelumnya, namun saya akan mempraktekkannya pada XMPP saya. Nah, di sini saya sudah membuka XMPP saya, yang mana saya sudah membuka database apotik saya, kemudian kita ke tabel obat. Nah, di dalam entitas obat ini terdapat beberapa field, yang mana ada field kode obat sebagai primary key, kemudian ada nama obat, kemudian ada jumlah obat, kemudian ada harga obat. Nah, kita lanjut ke tabel pembeli. Nah, di tabel pembeli ada
4 entitas, yang mana ID pembeli sebagai primary key, kemudian kode obat sebagai foreign key, yang mana kode obat ini merupakan primary key dari tabel obat tadi. Nah, kemudian ada nama pembeli, kemudian ada jumlah beli. Nah, kita lanjut di tabel karyawan. Kita bisa lihat di sini ada 3 field, yang mana ID karyawan sebagai primary key, kemudian ada kode obat sebagai foreign key, yang mana kode obat ini juga diambil dari tabel obat tadi, yang merupakan primary key dari tabel obat tadi. Nah, kemudian ada nama karyawan. Nah, dapat dilihat di sini tentang susunan atau desainer atau hubungan-hubungan dari database yang sudah saya buat. Ciao. Nah, hubungannya yaitu saya mempunyai tabel obat yaitu sebagai tabel utama, yang mana tabel obat ini tidak mempunyai foreign key, namun mempunyai primary key. Nah, primary key ini akan menjadi foreign key di tabel-tabel lainnya. Seperti di tabel pembeli, kode obat ini menjadi foreign key, kemudian di tabel karyawan, kode obat juga menjadi foreign key. Nah, oke, untuk entitasnya sudah saya sebutkan tadi. Kemudian kita langsung saja melakukan sintak atau memasukkan sintak, yang mana sintak ini untuk membuat suatu fungsi, yaitu fungsi group by, yang mana telah saya jelaskan tadi bahwa saya akan membuat group by yang mana untuk pengelompokan pada tabel pembeli. Nah, pada tabel pembeli berdasarkan kode obat. Nah, tadi kan sudah ada foreign key dari pembeli. Nah, berdasarkan foreign key dari pembeli, kemudian menentukan jumlah obat yang dibeli oleh si pembeli tadi berdasarkan kode obat tadi. Nah, kita langsung saja praktekkan. Di sini kita masuk ke database apotik, kita masuk ke SQL. Nah, di sini saya akan membuatkan sebuah shortcode, di mana shortcode ini untuk membuat perintah group by tadi. Yang mana shortcode-nya kita langsung saja tulis, select kode obat, kemudian sum jumlah beli from beli, kemudian kita masukkan fungsi group by, kemudian kita masukkan kode obat,
Kemudian kita order. Nah, ordernya dari kode obat tadi. Nah, sini saya telah membuatkan sebuah perintah, yaitu select kode obat, kemudian sum pembeli. Oh, ada yang kurang. Sum pembeli. Oh, ya, tanda koma. Select kode obat, kemudian sum pembeli, sum jumlah beli, kemudian ada from pembeli, group by kode obat, order by kode obat. Nah, kita klik go. Nah, terlihat di sini bahwa tabel pembeli, yaitu jumlah beli, sudah dijumlahkan. Nah, yang mana sebelumnya ada kode obat yang sama, namun pembelinya yang berbeda. Nah, di sini dijumlahkan dengan menggunakan fungsi group by tadi. Nah, bisa kita lihat di tabel pembeli tadi. Nah, di sini kan jumlah belinya ada yang sama. Nah, kemudian ada kode obat yang sama. Nah, maka dari kode obat yang sama tadi akan dijumlahkan. Nah, karena nama pembeli yang berbeda-beda tadi, maka bisa dijumlahkan berdasarkan kode obat tadi. Maka kita dapatkan tadi maka tadi kita dapatkan bahwa saya telah berhasil membuat sebuah group by yang mana jumlah beli tadi itu sudah diakumulasi berdasarkan kode obat tadi. Nah, kemudian ada having. Nah, having ini dibuat untuk menampilkan data yang telah digrupkan berdasarkan kondisi tertentu. Nah, having ini bisa dikatakan sebagai lanjutan dari group by tadi. Nah, misalnya kita ingin memanggil suatu data tertentu dari group by yang telah saya contohkan sebelumnya. Nah, di sini saya akan mencontohkan mencari kode obat yang mana saja yang penjualannya kurang dari 3 dengan menggunakan sintaks, yaitu select kode obat kemudian sum. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu di dalam tabel pembeli tadi. Nah, di dalam tabel pembeli tadi ada jumlah beli yang berbeda-beda. Kemudian nanti saya akan akumulasikan atau saya akan jumlahkan. Kemudian saya akan memilih begitu yang kurang dari 3 misalnya. Nah, dapat kita lihat tadi sudah saya buat group by, kemudian sekarang having. Nah, di sini saya telah membuatkan shortcode sebelumnya, yang mana yaitu saya akan mencontohkan
mencari kode obat mana saja yang penjualannya kurang dari 3 dengan menggunakan sintak select kode obat sum jumlah beli from pembeli group by kode obat, kemudian masukkan having, kemudian sum jumlah beli tadi, kemudian kita masukkan sintak kurang dari 3, kemudian di order by oleh foreign key tadi, yaitu kode obat ini. Nah, sebelumnya saya telah mencobanya, namun di sini saya akan mempraktekkan lagi untuk lebih jelasnya di dalam exam PP saya. Nah, di sini sudah saya jelaskan tadi ada berbeda jumlah pembeli, namun kita akan mencari jumlah beli yang kurang dari 3. Nah, kita masuk ke SQL, kemudian kita tuliskan sintak yang telah saya buat sebelumnya tadi dengan sintak yaitu select kode obat kemudian kita sum, kemudian kita sum jumlah beli, kemudian from pembeli, kemudian kita masukkan group by, kemudian kita masukkan kode obat. Nah, kemudian kita masukkan having, sum jumlah beli. Nah, di sini baru kita masukkan kurang dari 3. Nah, order by kode obat, kemudian titik koma. Nah, di sini saya telah membuatkan sebuah perintah SQL di mana perintah ini akan membuat group by terlebih dahulu, kemudian akan mencari atau memanggil data yang kurang dari 3 tadi, atau jumlah beli yang kurang dari 3. Nah, kita klik go. Nah, kan tadi sudah saya panggil group by-nya, kemudian pada group by tadi terdapat jumlah beli yang lebih dari 3, kemudian ada yang sama dengan 3, namun dengan menggunakan having ini kita bisa memanggil data-data apa saja yang kita inginkan. Nah, misalnya saya sudah membuatkan tadi yang kurang dari 3, maka akan tampil 1 dan 2 saja. Nah, kemudian saya akan jelaskan lagi tentang view kompleks. Nah, view kompleks dapat didefinisikan sebagai tabel virtual, di mana tabel ini bisa berasal dari tabel lain. Tabel lain atau gabungan dari tabel-tabel yang ada di dalam database yang sudah saya buatkan tadi. Nah, di sini saya akan membuat view kompleks dari 3 entitas yang ada di dalam database apotik saya tadi. Saya akan buat entitas obat, kemudian entitas pembeli, dan entitas karyawan ini menjadi view atau menjadi bergabung gitu. Jadi gabungan. Maka di sini saya telah mempraktekkan sebelumnya dengan menggunakan create view, info apotek, kemudian select, kemudian
ada obat di entitas obat, maka kita masukkan entitas obat, kemudian kita masukkan field di dalam entitas obat tadi, namun bukan primary key-nya. Nah, kita masukkan fieldnya di sini. Nah, kemudian tabel pembeli juga sama, kita masukkan. Kemudian ada karyawan, kita masukkan juga. Kemudian ada from, kemudian entitas obat join ke pembeli dengan kode obat. Nah, kemudian sama dengan pembeli di kode obat, kemudian join lagi ke tabel karyawan di kode obat. Nah, di sini saya telah mempraktekannya dan telah melakukan screenshotannya. Namun saya akan jelaskan juga di dalam exam PP saya. Nah, di sini kita masuk ke database apotek, kemudian kita masuk ke dalam SQL. Nah, kita buatkan sintak yang telah saya sebutkan tadi, seperti ini. Kita masukkan create view. Nah, artinya kita buat view. Nah, kemudian kita masukkan nama view. Nah, nama ini bebas. Misalnya kita ingin membuat namanya di sini info apotek. Nah, kemudian setelah kita masukkan nama, nah setelah kita masukkan nama view-nya, maka kita masukkan select. Nah, select ini berarti view ini, view info apotek ini yang akan saya buat. Select berarti di yang mau dijoinkan itu apa-apa saja. Nah, itu. Lalu kita masukkan entitas obat dot nama obat, kemudian koma obat, kemudian jumlah obat, kemudian obat lagi dot harga obat, kemudian obat. Kemudian kita masuk ke entitas di dalam tabel pembeli. Nah, pembeli dot nama pembeli. Nah, kemudian pembeli dot jumlah beli, kemudian ada kita masuk ke tabel karyawan. ID karyawan, kemudian lagi ya nama karyawan saya, nama karyawan, nama karyawan,
Nah, from artinya dari tabel obat, karena sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa tabel obat ini merupakan tabel utamanya. Kemudian kita masukkan join pembeli on obat, kode obat yang sama dengan pembeli kode obat juga, karena kode obat merupakan foreign key dari tabel pembeli tadi. Kemudian kita join lagi ke tabel karyawan on obat. Nah, di sini saya telah membuatkan sebuah perintah create view, artinya saya membuat create view dengan nama view yaitu info apotik, kemudian aselect artinya yang saya pilih entitas-entitas apa saja dan field-field apa saja. Nah, di sini saya sudah masukkan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu kita go. Nah, di sini terlihat bahwa saya sudah berhasil membuat create view. Nah, kita tunggu loading, kemudian view ini telah berhasil dibuat, bisa kita cek. Nah, di dalam view ini terdapat info apotik. Nah, bisa kita lihat. Nah, maka jadinya yaitu nama obat, kemudian jumlah obat, kemudian ada harga obat. Nah, 3 field ini berasal dari tabel obat, kemudian ada nama pembeli, jumlah pembeli, itu berasal dari tabel pembeli, kemudian ada ID karyawan dan nama karyawan berasal dari tabel karyawan. Nah, di sini telah digabungkan menggunakan create view tadi. Nah, mungkin itu saja untuk di dalam exam PP. Kemudian kita lanjutkan ke grants atau memberikan hak akses. Nah, di sini saya juga tadi telah membuat create view dan melakukan screenshot. Kemudian telah saya masukkan di dokumen saya ini. Kemudian kita lanjut ke command from untuk memberikan hak akses atau grant. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit. Pemberian grant atau pemberian hak akses merupakan pemberian hak akses dari admin. Kemudian diberikan kepada user tentang apa-apa saja yang boleh diakses oleh si user tadi. Nah, apa-apa yang bisa diakses oleh user tadi terhadap sistem. Nah, terhadap sistem. Kemudian di sini saya akan menjelaskan cara untuk melakukan pemberian hak akses, namun tidak rinci karena sebelum-sebelumnya atau tugas sebelumnya juga sudah melakukan command prompt. Nah, di sana telah saya lakukan cara untuk membuat hak akses dengan secara rinci. Di sini saya akan jelaskan secara rincinya itu di command from, namun di screenshotan ini saya mengambil yang intinya saja. Nah, langkah yang pertama saya akan menuju
di mana file untuk MySQL bin saya disimpan menggunakan command prompt. Nah, di sini juga sudah ada screenshotannya. Kemudian yang kedua, kemudian saya membuat user. Di sini saya mengambil contoh dengan name dan nama saya, yaitu menggunakan sintak create user, kemudian saya masukkan name saya, kemudian localhost, identified by. Nah, di sini saya masukkan passwordnya delpit 123. Nah, langkah yang ketiga yaitu saya mencoba masuk sebagai user dan mengecek yang bisa diakses oleh user. Nah, kemudian yang keempat, saya akan masuk lagi sebagai admin untuk memberikan hak akses tersebut. Kemudian yang kelima, saya akan mengecek apakah ada hak akses apa yang belum dengan menggunakan show grant for name saya, kemudian add localhost. Kemudian yang keenam ada mengecek apakah sudah ada hak akses atau tidak dengan show grants database lagi. Nah, kemudian yang ketujuh mencoba mengakses database, kemudian menampilkan tabel yang ada di dalam database apotek tadi. Kemudian saya memilih salah satu tabel, misalnya di sini select from obat, kemudian memasukkan data ke dalam tabel obat dengan menggunakan sintak insert into. Nanti saya akan jelaskan di command prompt langsung. Nah, di sini juga telah saya berikan screenshot bahwa pemberian atau memasukkan insert tadi itu sudah tercantum di dalam XMPP saya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam command prompt. Di sini saya akan membuka command prompt. Di sini saya sudah masuk ke dalam command prompt saya. Kemudian kita akan mencari di mana letak XMPP saya. Nah, kita masukkan cd. Nah, di C, kemudian kita close saja. Nah, kita masuk ke XMPP saya. cd XMPP MySQL, kemudian kita masukkan bin. Nah, kita sudah masuk ke dalam XMPP. Kemudian saya akan meng-close ini terlebih dahulu. Nah, saya akan masuk ke dalam XMPP saya sebagai super admin dengan menggunakan sintak MySQL view root. Nah, sini sudah tertulis welcome, artinya saya sudah masuk ke dalam XMPP saya sebagai super admin. Nah, selanjutnya saya akan membuat sebuah user yang mana user di sini saya akan memberikan username-nya menggunakan name saya, kemudian passwordnya nanti saya akan buat dari nama saya. Nah, kita masukkan di sini create, kemudian kita masukkan user, terus
localhost, kemudian identified by Delphi. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah user. Kita klik enter terlebih dahulu. Ada yang error. Kita close ulang. MySQL. MySQL. Kemudian wah, ini ya error ya. Nah, kita tekan enter. Nah, di sini terlihat query oke. Nah, kemudian saya akan mengecek apa saja sih yang bisa diakses oleh si user ini. Nah, caranya yaitu menggunakan sintaks show grant. Nah, di sini terlihat bahwa belum ada yang bisa diakses oleh user ini ke dalam database apotek tadi. Nah, saya akan memasukkan atau memberikan grants kepada si user ini. Sebelumnya kita bisa cek menggunakan check kelas dulu. Nah, sebelumnya kita bisa cek apakah si user tadi yang sudah saya buat bisa masuk menggunakan username tadi atau tidak. Masukkan password. Salah. Oh, you. Nah, di sini terlihat bahwa saya sudah bisa masuk ke dalam XMPP sebagai si user tadi. Nah,
kita bisa cek apakah data-data di dalam XMPP atau database yang ada di dalam XMPP bisa diakses oleh si user ini. Kita bisa menggunakan sintak, yaitu menggunakan show database. Nah, terlihat bahwa database yang bisa diakses oleh si user ini belum ada. Nah, saya akan memberikan hak akses kepada si user ini dengan masuk sebagai super admin terlebih dahulu. Di sini kita close saja. Kita masuk sebagai super admin. Nah, di sini saya akan buatkan sintak grants untuk memberikan hak akses ke user tadi. Misalnya saya akan membuatkan hak akses ke user tadi untuk bisa mengakses database apotik, kemudian si user tadi bisa melakukan create, bisa melakukan select, kemudian insert, kemudian update, dan delete. Nah, caranya itu saya memasukkan sini grants, kemudian create, kemudian select, kemudian insert, kemudian update, kemudian delete, on. Nah, di sini localhost. Nah, di sini saya akan memberikan hak akses ke si user tadi. Nah, di sini sudah terlihat query oke, artinya si user tadi bisa mengakses database apotik, kemudian si user tadi bisa melakukan create, insert, select, update, dan delete di dalam database apotik tadi. Kita coba masuk sebagai user tadi. Di sini kita close dulu. Nah, di sini saya sudah masuk sebagai user tadi, kemudian kita show database lagi. Nah, terlihat bahwa database apotik sudah ada di dalam atau sudah bisa diakses oleh si user ini. Kemudian kita bisa melakukan select database apotik. Di sini kita bisa melakukan use
apotik. Nah, kita bisa mengakses database apotik, kemudian kita select, belum, use apotik, belum. Bukan use apotik, tapi di sini yaitu kita tampilkan tabelnya dengan menggunakan show tables. Nah, nih. Jadi tabel-tabel yang ada di dalam apotik tadi sudah bisa diakses oleh si user tadi. Nah, di sini misalnya pada tabel obat, kita bisa select tabel obat, select from tabel obat. Nah, di sini saya akan mencoba menginsertkan data ke dalam database apotik, yaitu pada tabel obat. Di sini kita bisa masukkan data menggunakan insert into. Kemudian kita masukkan obat. Kemudian ada kode obat. Kemudian ada ini nama obat, jumlah obat, kemudian ada harga obat. Nah, kita masukkan semuanya. Kemudian ada harga obat. Kemudian kita masukkan nilai, yang ini kita masukkan. Misalnya kita masukkan kode obat, obat Inza misalnya, kita masukkan kodenya INZ, kemudian namanya Inza, kemudian kita masukkan jumlahnya, misalnya jumlahnya 12, kemudian kita masukkan harganya, misalnya
3.500. Kemudian kita tutup kurung, kita klik enter. Nah, di sini sudah terlihat bahwa query oke. Nah, artinya saya sudah memasukkan sebuah data ke dalam tabel obat dengan data INSA, kemudian kode obat INZ, kemudian namanya INZA, kemudian jumlahnya 12, kemudian harganya 3.500. Oke, bisa kita cek menggunakan show table. Kemudian kita select from. Nah, terlihat bahwa INZA, obat INZA telah masuk ke dalam database kita. Nah, jadi itu salah satu contoh untuk memberikan hak akses kepada user, kemudian memberikan mencoba memasukkan data dengan menggunakan si user tadi. Nah, kita bisa cek ke dalam database di dalam XMPP apakah benar INZA tadi sudah masuk atau belum. Di sini kita bisa masuk ke apotek, kemudian obat. Nah, ternyata ya benar bahwa si INZA ini tadi sudah masuk ke dalam XMPP saya. Artinya saya sudah berhasil melakukan pembuatan hak akses dengan grant, kemudian mencoba memasukkan data dan telah berhasil. Nah, mungkin itu saja presentasi untuk tugas akhir semester pada mata kuliah Praktikum Basis Data 2 ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.